remaja pemuda GKJ Pengging. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita punya kabar yang baik, kita punya kabar yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Siapa teman-teman? Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang sangat luar biasa, yang selalu memberkati kita. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan izinkan untuk kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih kami akan belajar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyiapkan hati kami supaya hati kami diberkati oleh Tuhan, menjadi hati yang baik, yang mengasihi Engkau, yang dengan tulus, dengan kerendahan hati kami ya Bapa, untuk kami boleh mengabdi kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan memberikan judul yaitu berani membayar harga. Apa teman-teman? Berani membayar harga. Setiap kita itu pasti punya idola atau favorit gitu. Misalkan beli bakso, sukanya di mana? Di Pengging, apa di Banyudono, apa di Terayu atau di mana? Kan begitu teman-teman. Nah, juga bukan hanya makanan, tetapi misalkan tokoh gitu. Kalau saya sepak bola sukanya Messi ya, di Barcelona itu. Itu kalau Messi sedang bertanding, teman-teman, misalkan Liga Champions ya jam 2 pagi, saya rela nonton teman-teman ya, karena itu idola saya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita teman-teman. Kita ini harus berani membayar harga. Artinya apa? Kita harus berani mengambil resiko. Kalau idolaku main, kalau Messi sedang bertanding, aku berani mengambil resiko untuk tidak tidur karena pertandingannya jam 2 pagi. Nah, kalau kita ini mengikut Tuhan, maka kita pun harus mengambil resiko. Apa resikonya? Harus kita terima. Nah, itu namanya membayar harga. Nah, teman-teman, kita akan belajar hari ini yaitu bagaimana konsep membayar harga yang benar supaya kita tidak keliru di dalam menjalankan membayar harga ini gitu. Nah, yang pertama di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Yang pertama ini, membayar harga bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk Tuhan. Saya akan membacakannya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yaitu membayar harga bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk Tuhan. Loh, kenapa kok kita membayar harga itu bukan untuk kita? Kan yang melakukan kita. Nah, ingatkah teman-teman bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita ini sebenarnya sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya.
Maka kita ini harus membayar harga untuk kepentingannya Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Maka jangan ada motivasi yang lain selain motivasi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Paulus pun mengingatkan kepada kita demikian. Paulus sampai di ayat yang kedua itu sampai dihina, sampai dianiaya. Itu bukan untuk Paulus. Loh, ngapain kalau untuk dia gitu? Tapi untuk Tuhan. Motivasinya harus untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk kita, teman-teman. Itu yang pertama. Konsep yang pertama yaitu apa tadi? Membayar harga untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua yaitu membayar harga sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Yang kedua yaitu membayar harga sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita beribadah, datang ke gereja itu sebagai wujud kita ketaatan kita kepada Allah kita. Kalau kita melayani, misalkan main keyboard, main piano, bermusik, gitar, kajon, atau ngedrum, atau apalagi suling misalkan, itu semua sebagai wujud kita taat kepada Tuhan. WL, singer, atau juga aku tak yang besok aja, yang sakit, ini ada temen yang sakit, ada temen yang lagi susah, aku mau menghiburnya. Ini wujud kita taat kepada Tuhan. Itu teman-teman. Maka mari kita lakukan dengan ketulusan hati kita, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, konsep membayar harga yang ketiga yaitu membayar harga dengan ketulusan hati. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, teman-teman, yang terakhir, konsep yang terakhir yaitu membayar harga dengan ketulusan hati kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dijelaskan tadi apa? Seperti kasih seorang ibu yang merawati anaknya. Coba kita ingat-ingat orang tua kita lahir udah dimandiin gitu ya, sampai berapa tahun itu kira-kira. Kemudian apalagi kita digantiin baju, kalau nangis bicaranya supaya nggak nangis. Itu wujud kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Nah, kita melayani, kita membayar harga mengikut Tuhan itu dengan ketulusan yang demikian, teman-teman. Seperti ibu kita kalau mengasuh kita. Nah, maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan,
kita ini harus tulus di dalam melayani, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan hati akan membawa damai sejahtera baik di dalam hati kita maupun di hatinya teman-teman kita, di hatinya orang lain gitu. Nah, makanya teman-teman, mari kita membayar harga itu dengan ketulusan hati kita. Sungguh-sungguh ya, jangan sak-sae, wis sing penting jadi. Mau Natal nih, piye alat musiknya, piye musiknya piye, wis yang penting jadi, wis meh tanggal 25 misalkan begitu. Enggak boleh teman-teman ya. Maka mari kita berani membayar harga dengan konsep yang benar. Konsep yang benar yaitu yang pertama tadi apa? Untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Yang kedua, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, membayar harga dengan ketulusan hati kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa sekali lagi untuk menutup renungan kita. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan yang akan menerjemahkan firman-Mu ini lebih dan lebih lagi di dalam hati kami, supaya kami mengerti dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus